Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang P5. Ya. Kemarin kita membahas apa? Sebelum gaya hidup berkelanjutan. Demokrasi. Demokrasi. Demokrasi toh? Ya. Nah, apa yang kalian lakukan? Ada pemilihan ketua OSIS, ya toh? Ya. Kalian karena kemarin juga ikut sosialisasi apa? Sosialisasi apa? Pemilu. Misal ikut toh? Ya, iya toh? Ya. Dengan dapat hadiah apa, Sel? Payung apa-apa? Kasih berkat. Iya toh? Dapat hadiah apa lagi? Karena waktu itu kalian bersama dengan siapa? Pembicaranya dari mana? Dari Panmas atau dari panitia pemilu? Pasti dari panitia pemilu. Yang saya ingat itu. Nah, dari situ hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup berkelanjutan. Kalau kemarin itu tentang demokrasi, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan dan pengolahan sampah di lingkungan. Jelas di sini kita akan belajar berarti satu, kita sebagai warga sekolah, itu belajarnya tentang bagaimana kita mengolah sampah, memanfaatkan sampah di lingkungan sekolah kita, ya toh? Ya. Nah, Rio, kalau kamu habis makan, plastiknya kamu buang di mana? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Kalau misal habis pegang permen, isinya dimakan, permen bungkusnya dibuang kemana? Tong sampah. Kalau jauh dari tong sampah, cari tong sampah yang dekat. Nah, itu salah satunya. Mungkin saja kita bisa melakukan kalau ditaruh di kantong dulu, kemudian setelah itu baru dibuang, bukan langsung diselipkan di antara. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita untuk membuang sampah. Ya, itu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kok pelajaran toh? Nah, enaknya kita itu diskusi saja. Sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita doa. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapak, terima kasih atas penyertaan pada hari ini. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin bisa mengolah dan memanfaatkan sampah dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapak, setelah pelajaran ini agar kami tahu, sadar, dan peduli akan sampah yang bisa berguna bagi kami dan bisa kami manfaatkan, bisa kami gunakan lagi, daur ulang kembali. Untuk ya Bapa, kami persembahkan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema kita itu pemanfaatan dan pengolahan sampah di lingkungan. Jelas ini di lingkungan sekolah. Sebagai pengenalan bahwa di sini menurut kalian sampah itu ada berapa? Sampah organik. Organik. Sampah organik itu apa saja? Daun. Terus kemudian apalagi batang pohon kecil-kecil itu, ya toh? Ya. Nah, itu akhirnya bisa menjadi pupuk. Ya. Bisa menjadi pupuk, akhirnya bisa menjadi kompos. Ya, pupuk kompos ya. Nah, kalau dari kotoran hewan, akhirnya jadi pupuk organik. Hewani. Pupuk hewani. Ya. Kalau dari daun itu jadinya pupuk tadi apa? Organik. Nah, pupuk kompos toh? Kompos. Pupuk kompos. Nah, dari situ itu soal pupuk apa? Soal sampah yang
Organik. Kalau yang anorganik, contohnya apa? Sampah plastik, Plastik. Terus, kaca, apalagi mana yang bisa didaur ulang, mana yang ketika masuk ke dalam tanah itu terurai dengan cepat. Kalau plastik bagaimana, nak? sulit diurai, Sulit diurai. Kalau misalkan kertas, eh, cepat nggak larut? cepat. Cepat. Kalau plastik sekarang itu kalau kita di Indomaret, kalau di Alfamaret, kalau kita bawa plastik biasanya plastiknya tipis-tipis loh ya. Ya, Itu gampang jebol nggak? gampang. Gampang jebol. Bagaimana kita cara memanfaatkan itu? Ya, biasanya kita simpen, taruh di tas, kemudian dipakai lagi. Atau mungkin langsung kita buang, akhirnya terurai kembali. Ya, hancur kembali. Itu adalah trik agar cepat terurai di tanah. Nah, pernahkah kita membakar sampah? Pernah, Sebenarnya itu baik atau tidak? tidak, Nah, kenapa? karena Satu, polusi apa? Udara. polusi udara. Nah, kan salah satunya itu. Terus kemudian kita nanti akan bicara tentang tujuan, pengertian, kemudian manfaat kegiatan Project P5 ini. Nanti saya akan sampaikan di materi ya. Terus kemudian kaitannya dengan ini, perkenalan tema tadi sudah, kemudian elemennya ini masuk dalam elemen ini gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian temanya itu sub elemennya project ini berkaitan dengan kepedulian kita terhadap lingkungan. Ya, itu kan sangat penting. Bagaimana hubungannya dengan Allah? Nah, bagaimana kita itu berhubungan dengan alam semesta? Nah, disitulah dia peran kita. Kita harus bagaimana? Menjaganya, merawatnya. Itu seperti itu ya? Ya, Yuk kita lanjut. Tuh. Nah, nanti yang saya sampaikan seperti ini, bahwa dalam kegiatan ini dilaksanakan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Terus silahkan kalian nanti berdiskusi dalam kelompok, ya, menentukan apa yang mau saya lakukan. Ya, itu membuat suatu produk yang ini. Besok nanti kita akan membahas tentang itu, ya. ya Pak. Dibuat bagaimana memanfaatkan sampah, terus kemudian siapkan alat dan bahannya, terus kemudian proses kerjanya, perencanaannya bagaimana untuk mengolah sampah, ya. Terus kemudian di sini kita membuat suatu produk, ya, semacam mendaur ulang suatu barang, ya. Misalkan apa? Botol, ya. Misalkan botol. Terus kemudian mau dibuat apa? Nah, itu nanti ya, itu disiapkan ya. Terus kemudian apalagi kalau tidak ada, Pak Agung juga ada di perpusana, ya. Nanti kita siapkan itu, nanti kita buat itu. Jadi untuk 2 hari ke depan nanti kita akan membuat itu, ya. Terus, nah di sini inilah modulnya, bahwa dalam upaya untuk membuat bumi itu lebih baik, ya, serta upaya pemupukan sampah, penumpukan sampah, misalkan botol bekas. Kalau kita lihat, kalian kalau di sini setiap sore pernah enggak melihat Pak Warno? Pernah. Mengumpulkan sampah. Pernah Pak. Ya. Pernahkah kita ikut peduli membantu mereka? Nah, jarang. Salah satunya karena itu toh. Ya. Nah, kadang-kala kita buang-buang, leboknya di tempat sampah, setelah itu selesai. Ini, terus kemudian dari sini bagaimana kita itu semakin lama itu bisa mengolah sampah dengan baik.
Ya, bukan hanya sekedar membuang sampahnya saja. Ini suatu teori, tapi bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu proses yang sangat lama. Ya, harapan saya setelah modul P5 ini selesai, kalian bisa bukan hanya membuat suatu produk saja, tapi kepedulian kalian semakin lama terasah. Bagaimana saya ketika memanfaatkan sampah yang seperti ini, ya, karena bisa misalkan ada galon bekas sudah bocor, bisa untuk apa nak? Pot. Lah itu kan bisa, apalagi dihias, jadi Ya. bagus ya. Jadi Nah, bagus. ada berapa tempat di sini yang sudah ada? 2 tempatnya lah sudah 4. ada, contohnya sudah ada ya. Ya, Pak. Bagaimana kemudian memanfaatkan misalkan bekas, kalian sudah tahu minyak bimoli. Tahu. Nah, tempatnya yang plastik itu sebenarnya bisa untuk polybag. Dibersihkan, dibolong bauannya, itu bisa. Nah, ini yang sederhana. Nah, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sampah artinya apa, nak? Yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk benda padat. Nah, menurut kalian bagaimana? Secara singkat, sampah itu seperti apa? Benda yang tidak terpakai. Ya. Ya, Di bawah kalian, kalau misalkan ada bekas bungkus permen, itu jadi sampah tidak? Jadi, ya toh. Rambut kalian terpotong, ya, jadi sampah atau tidak? Jadi. Kemudian buku kalian sobek, kalian untel-untel, ya, dah ini tidak terpakai. Jadi sampah tidak? Jadi. Apalagi nak? Banyak ya? Banyak. Nah, banyak. Nah, sini kita belajarnya begitu. Nah, sampah ini bagaimana cara mengelolanya? Kalau di sini, karena ini panjang lebar, singkatnya begini. Kita pilah-pilah seperti yang kemarin, yang tadi. Mana yang sampah bisa kita gunakan untuk apa? Daur ulang. Nah, daur ulang. Mana yang tidak bisa. Atau mana yang bisa langsung ditimbun di tanah. Ya. Kalau yang tidak bisa ditimbun di tanah, berarti kita daur ulang. Sampai? Nah, contohnya apa? Plastik, botol, aqua, ya. Itu kalau ditimbun di tanah, lama toh? Lama. Nah, terus kemudian, apalagi nak? Yang lainnya? Kalau daun, kalau ranting, kalian tahu arang? Tahu. Nah, itu sebenarnya dari apa toh? Ranting yang dibakar. Yang dibakar. Sekam. Kalau kita lihat di sekitar kita, ya, sekarang kan ada apa? Panen, ya toh. Sekamnya kemana? Dibakar. Bisa dijual tidak? Nah, bisa. Bisa untuk pupuk, bisa untuk macam-macam itu ya. Baik, selanjutnya bahwa di sini ini bagaimana cara mengolah sampah. Bahwa di sini mana yang berkaitan dengan pengolahan sampah di Indonesia dibagi menjadi 2. Pertama itu pengolahan sampah rumah, dan kedua itu pengolahan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ya, yang kedua inilah pengolahan sampah yang spesifik. Spesifik itu tanggung jawab pemerintah, dan mana yang tanggung jawab kita? Nah, ini dia. Ya.
Ya, Berarti sampah-sampah yang ada di sekitar kita. kita. Ya, sampai sini dulu. Kemudian, nah di sini bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa kembali ketertarikan generasi milenial khususnya siswa SMA 1 Kedunggalar terhadap pemanfaatan sampah dan pengolahan sampah di sekitar lingkungan. Adapun produk yang akan ditawarkan ini nanti bisa kita membuat contohnya pot kucing. Kalian bisa lihat toh. Nah, Ya. ini di depan kelas Di depan kalian kelas. itu ada. Terus kemudian pot tanaman lainnya ya. Ya, Terus bisa juga nanti kemarin yang kalian buat apa nak? Saya tantakan HP dari es krim. Nah itu kan nak bisa. Terus kemudian kelompokmu apa nak? Buat pas bunga. Mas bunga. Terus kemudian ya kaitannya ini tujuannya membuat inovasi dan terobosan baru daur ulang sampah dari botol plastik. Boleh nanti kalian pakai yang lainnya boleh. Nanti dengan Mas Rio, dengan itu jadi satu kelompoknya ya. Ya. Terus nanti bersama dengan teman-temanmu yang lain ya. ya, Wes, ini detailnya seperti ini. Ya. Silakan nanti kalian mencari satu botol plastik yang gede, 2 juga boleh, 3 juga boleh. Ya. Terus kemudian siapkan pisau, cat akrilik, dan pensil gambar. Ya, ini rincian biayanya. Jadi di sini intinya kalau kita di P5 ini kan project. Ya. Ini kan project P5 ya. Nah, kalian membuat suatu benda yang berdaya nilai jual tinggi. Ya. Begitu ya. Ya. Baik, dari penjelasan ini, nah ini strategi pasarnya ini seperti ini, bahwa di sini strateginya bahwa pembuatan foto produk, flyer, kemudian nanti kalian membuat foto ya, kalau sudah jadi barangnya itu difoto, klik, dan menarik, ya. Nanti minta tolong Mas Nanta. Ya, minta tolong Mas Nanta. Mas ini sudah bagus atau belum? Sudah layak untuk diterbitkan apa ya? Dijadikan apa promosi atau belum? Nah, terus kemudian bisa nanti ya bermitra dengan PKK, ibu-ibu PKK. Loh, iya toh. Ya, bisa nanti dimasukkan di Facebook, bisa dimasukkan di WA. Ya, bisa dimasukkan di Instagram. Terus kemudian bisa kalian nanti juga ikut bercocok tanam, berkebun, ya, membantu mereka. Baik anak-anak, sampai sini pelajaran kita, ya. Nah, tugas kalian nanti di rumah, siapkan, ya, siapkan nanti barang, ya, botol yang tadi itu, yang saya sampaikan itu, berarti botol, cutter, kemudian cat akrilik dan lain sebagainya ya. Boleh yang lainnya, sesuai dengan kreasi kalian. Ya begitu ya. Nanti soal itu nanti kita bicarakan setelah ini. Nanti kalau besok belum bawa, nanti kita lanjutkan ya. Oke. Baik, sampai sini pelajaran kita. Mari kita tutup dengan doa. Oke, Rio, mimpin doa ya. Ya. Nah, yuk. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan telah melancarkan pelajaran kita pada kali ini. Semoga kita pulang dengan tujuan, dengan selamat, tidak ada halangan apapun yang menimpa kita nanti. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan
harus dan segala abad. Amin. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk Untuk selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Dan maaf Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Bagaimana Pak. kabarnya? Baik. Baik, Oh ya, kabarnya. kemarin yang sudah disiapkan apa? Lem. Lem. Lem, Tunjukkan dulu. Nah, lemnya itu. Terus kemudian apa lagi? cat, Ah, Kuas. kuas, cutter, Palet. palet, palet, Air. ah, air, Nah. korek, Itu Mbak. ballpoint, Botolnya. spidol. nanti botolnya kita cari di depan lab ya. Ah. Nah, pada hari ini kita akan melakukan tindakan aksi. Ya, kita mau buat apa tuh sebenarnya? Yang kalian browsingkan tadi di perpustakaan apa? Mau membuat pot buat tanaman bisa, terus Mm-mm. buat lampu Heeh. juga bisa. Heeh. Komputer bisa. Nah, yang kalian buat sekarang tuh lampu atau pot? Pot. Nggak ada lampunya. Iya, ada. Oh ya, itu Ya. ya, berarti itu. Baik, pada hari ini tadi kan alatnya sudah ada semua. Tadi yang belum disebutkan apa? Botol plastik. Botol plastik. Koreknya tadi sudah? Sudah. Sudah. Heeh. Airnya juga sudah. Yuk nanti tolong bantu ya. Ya, Pak, Heeh. siap. Yuk, mari kita mulai. Kita buat. Baik anak-anak, mari kita mencari mana yang dipilih tadi, botol atau benda-benda yang mau kalian pakai untuk bahan hasil karya Kerajinan. kalian. Ya. Yuk, Oke, Mana? Pak. Oke. mana yang diambil Rio? Febri, Pak. Ya, Bi, yang mana? Setelah ini Iya. kita cuci ya. Ya, Pak. Sudah cukup? Sudah. Ayo bikin. Ayo kita mau buat apa? Ya bikin itu kan pot itu Iya. buat tanaman. Iya. Kamu ituin apa? Potongin. Segini aja. Dikasih garis dulu. Kasih garis. Juga gitu. Yang benar. Kasih penanda aja dulu. Ya paling segini atau segini. Iya. Ya tengah-tengah aja ya. Nurut. Ya pokoknya ada tandanya ini loh. Oh, garis-garisnya Ya, itu nurut. Ini. Mana ini? Ini loh ada tengah. Oke. Ini di gini. Baru diginiin. Udah aku aja kalau gitu. Nah, lanjutin kalau gitu aku mau yang lain. Oke. Berarti ini yang 4. 4. Berapa ini? Iya, 4. Tiga. Hati-hati. Ya. Maaf. Pinjam. Coba sini. Itu kamu bentar. Pinjam Febri dulu. Please, aku nggak bisa motong. Suruh Rio aja. Kasih Rio.
Guntingnya mana? Ntar gantian. Hati-hati. Op. Lu mau putusin? Putus. Enggak nih. Kebesaran. Kan emang sampai putus toh. Kan nanti baru dipotongnya tuh di sini. Iya. Iya kan? Iya bener. Ini kepanjangan. Oh, Mau apa namanya? Nanti di itu lagi. Pokoknya gitu. Tolong. pakai gunting. Enggak. Nah, ini gunting. Mana gunting? Itu yang satunya juga. Enggak, tanaman gantung, Mbak. Oh, tanaman Tanaman gantung. liar. Ya, ini berarti ini gini ya. Jadi nanti tanamannya gini. Terus kemudian nanti dikasih apa? Tali bisa. Iya, tali. Iya, Kemudian bisa tali. dibuka. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Nah, nanti terus kemudian diwarnai ya. Sap. Oke. Kalau punya ide lain silakan. Tidak usah, Pak. Sekarang diwarnai Sekarang ya. warnai aja, yuk. Nah, yuk. Diwarnai yuk. Ini aja 2 aja udah. Mm-mm. Nggak usah banyak-banyak. Dikit-dikit aja. Nah, yang penting jadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Guntingnya butut. Belum diservis ya? Yo. Sikat gigi adeknya. Enggak. Lah iya, sikatnya siapa? Pak Rio jangan dimaini ya. Enggak. Awas ya. Awas ya, Yo. Awas ya. Bentuk apa ini? Ya segitu saja, nggak apa-apa. Ini dipakai nanti ya, Mas. Coba kayak 2 aja. Iya 2 aja. Ayo Mari kita dicat. ngecat. Udah. Ini mau dibikin Jamur. Ya udah. Putihnya mana? Ini. Ya udah. Ya, kayak telur. Bentar kamu. Merah dulu ya. Ya merah. Kak, dulu. kuas. Merah dulu berarti atasnya dong. Gitu. Iya. Iya kan jamur atasnya dulu merah, terus bawahnya berputih. Terus nanti yang atasnya total Iya. putih.
Kamu yang warnain putih aja, Kak. Iya. Rio. Kamu yang putih. Iya. Kayaknya kurang tuh. Iya, kurang. Kecairan. Lihat itu loh ke tanganmu. Iya, kemana-mana toh. Iya, ini harusnya kayaknya. Kok lo enggak? Iya deh. Aduh. Tisu. Yang bawah ini full Semua warna putih. Heeh. Oke. Jangan cair-cair ya. Iya. Kalau bisa nggak usah pakai air. Kan ini cat akrilik. Akrilik. Sudah diwarna ya, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti kita sampai setengah jadi saja, kemudian kita lanjutkan besok ya. Oke, Iya, Pak. Ya, karena mau pulang, ya, mau bel. Kurang berapa menit, Nak? Secepatnya Pak kalau bisa. Nah, kurang 15 menit ya. Siap. Nah, ya. Gercep. Cepat. Dikejar deadline. Baik, selamat pagi anak-anak. Siang, Oh iya, ini siang hari ya. Oh iya, pada siang hari ini, kemarin kita kan sudah membuat karya, ya. Sambil menunggu karyanya kering, ya. Baik, kalau begitu siang hari ini, pada hari yang ketiga, saya akan memberikan kalian sebuah refleksi dari hasil yang kalian buat kemarin, terus kemudian di pertemuan yang pertama kemarin pada hari Senin ya. Nah, dari situ pertanyaannya refleksi begini. Menurut kalian, yang pertama, apakah kalian sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran proyek ini? Menurut kalian bagaimana? Sudah. Sudahnya bagaimana? Pertama, kalian sudah membuat apa? Karya Kerajinan. Terus dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan apa? Kalau ada sampah di sekitar kalian, ya? Bagaimana Rio? Tolong ceritakan. Mengambil sampah itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kalau misalkan ada temanmu yang buang sampah sembarangan ya, apa yang kamu lakukan, Sel? Menegurnya. Kalau supaya buang sampah yang benar. Benernya bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Itu 2 contoh sudah selesai. Kemudian yang ketiga, bagaimana? Apa yang kamu lakukan ketika misalnya mereka tidak mau ditegur? Kasih tahu baik-baik. Kasih tahu baik-baik. Kalau tidak, siapa yang harus melakukan? Kita. Piye perasaanmu ketika itu terjadi? Mungkin yang lainnya bisa membantu. Ini kan biasanya kita lakukan tuh ya. Ditegur kemudian mereka nggak mau. Sedih. Tapi apa tindakan kita yang kita lakukan itu loh? Masa tinjakno sampai seperti itu. Langsung buang, kita
memberi contoh pada orang Temannya. lain. Temannya. Bukan kita sebagai hamba loh ya. Kalau kita tahu itu toh ya, Iya. bukan kita sebagai hamba. Kita seperti teladannya Yesus, berarti kan seperti itu ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, ini kan sudah bagaimana upaya yang sudah saya lakukan selama melaksanakan aktivitas proyek ini. Menyenangkan atau tidak? Pertama itu Menyenangkan. menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkan bagi kalian? Dalam jangka waktu yang lama, selama 4 jam yuk. Iya gak? Iya. 4 jam setiap harinya ya. Kita terus melakukan aktivitas apa? Tugas pertama disuruh memilah sampah. Iya. Piye? Itu perasaan kalian bagaimana? Senang. Seru, senang, takut jijik enggak? Biasanya kan lagi seperti itu ya. Iya. Takut jijik, kemudian wah iki kotor, iki baropo iki habis diminum sama orang, ya. Iya. Dicuci lagi, kemudian kita buat apa? Kerajinan. Buat Buat kerajinan. kerajinan. Bagaimana perasaannya? Selain senang, apakah ada beban? Nah, Tidak ada. baik anak-anak, yang ketiga kita punya tantangan pasti ya. Iya. Tantangannya apa tuh yo? Mencari sampah yang masih bisa digunakan untuk membuat karya. Itu apakah di sekitar sekolahan kita itu banyak? Banyak. Pasti banyak. Iya. Kira-kira karena kita punya Pak Bon ya, namanya tukang kebun ya, gitu di sekitar kita. Mereka kan juga mengumpulkan itu. Ketika kalian minta ya, minta, mereka sudah mengumpulkan banyak sekali ya, seperti kemarin loh, yang dipungut kalian toh. Nah, kalau tidak seizin mereka, bagaimana? Kita ini peduli sama sampah, gunakan. Tapi ketika sudah mereka juga peduli, ini hak mereka karena mereka mengumpulkan dari kelas ke kelas, ya. Kita lihat sendiri ya, setiap hari, setiap sore, ya. Terus kemudian ketika kalian pungut satu tanpa seizin mereka, bagaimana? Atau seizin dulu? Yang solusinya, ini arahnya ke solusi, tantangan. Berarti saya yang melakukan apa? Minta izin. Satu, minta izin. Kedua, kalau kemudian tanpa seizin, kita harus bagaimana? Tiba-tiba kita nggak langsung ngambil. Tahu orangnya. Apa yang kita lakukan? Mencari orangnya dan bilang kita mengambil. Iya, minta maaf. Iya. Ini hal yang kecil. Dari sinilah karakter P5 kita dibentuk. Ya, selain peduli, kita juga lihat orang sekitar kita. Kita dibentuk. Ya, terus kemudian apalagi tantangan yang lain untuk mencari bahan? Apa tuh yang mengalami saya itu? Kalau kesulitan memang ya. Tapi bagaimana caranya mengatasi kesulitan itu? Saling membantu satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua, Febri mungkin kalau misalkan gak cocok karo iki, misalkan berbeda pendapat dengan orang lain, diskusi teman, mana yang lebih baik. Yuk saya lanjutkan. Terus kemudian apa yang bisa saya lakukan ketika menghadapi itu? Tadi sudah terjawab ya. Sudah. Terus kemudian apa yang bisa saya lakukan
untuk mengoptimalkan kegiatan ini, proyek ini. Saya karena sudah buat, saya optimalkan. Caranya piye? Ngono lho. Maksudnya gue ngono. Ya caranya piye ben bisa optimal. Misalnya saya sudah buat karya. Ben ini bagus iki piye? Ben menarik seperti yang kemarin memiliki nilai jual yang tinggi. Heeh. Kreasi Sebagus mungkin. Sekreatif mungkin. Ada tingkat kesulitan tertentu enggak? Ada. Lah, itu dia. Baik, anak-anak, untuk pertanyaan refleksi kita sudah temukan, ya, sudah kita jawab, ya, sudah semua. Dari refleksi tadi ada evaluasi ya, sebagai tindak lanjut kita. Tolong nanti kalian keliling, ya, sambil foto, di foto apa yang sudah saya lakukan dan teman-teman saya lakukan. Ya, nanti kirimkan ke saya, kirimkan ke Pak Agung. Terus kemudian kalau ada poster, ternyata ada poster tentang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah saya pada tempatnya. Lah iya toh, buanglah sampah pada tempatnya ya. Ya, Nah itu. Terus kemudian yang kedua, apakah ada dari pihak sekolahan, mungkin jelas ini ada untuk selanjutnya berkaitan dengan kebersihan kelas. Ya. Nah, nanti bagaimana kita bekerja sama di dalam kelas agar lingkungan kita tetap bersih, nyaman digunakan untuk proses pembelajaran. Baik anak-anak, pada hari ini cukup pelajaran kita mengenai satu tadi berkaitan dengan refleksi diri. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan tindak lanjutnya. Nah, karena ini sudah bel, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas pemerintahan pada hari ini. Karena pada siang hari ini kami akan melanjutkan pelajaran berikutnya. Bapak, apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu? Untuk ini ya Bapak, kami persembahkan kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Audio Jungle.